karena kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan, ini bukan karena kami baik, bukan karena kami mampu, gagah, dan kuat, tapi semata karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Yang sudah menebus dosa kami, bangkit dan naik ke surga. Dan Engkau bukan hanya menjanjikan kami sebuah hidup yang kekal, tapi Engkau berjanji bersama dengan kami, baik suka maupun duka. Tidak hanya itu, Engkau juga berjanji Engkau akan menguduskan kami sedemikian, membentuk kami sedemikian. Tentu Tuhan di dalam kehidupan masa pemuda kami, ada banyak kehancuran, ada banyak tangisan. Ya Tuhan izinkan untuk kami lalui. Tapi kami yakin bahwa semuanya itu adalah sebuah kebaikan untuk kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Karena tak mungkin ada orang yang bisa dibentuk tanpa dihancurkan lebih dahulu. Maka Tuhan pada siang hari ini kami berdoa kiranya firman-Mu sekali lagi meneguhkan iman kami. Iman-Mu sekali lagi, firman-Mu sekali lagi menguatkan kami untuk melangkah. Melihat kepada kayu salib di Kalvari, di mana Kristus Tuhan kami sudah disalibkan. Di sanalah identitas kami, makna hidup kami yang sesungguhnya. Di sanalah nilai hidup kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur ya Tuhan karena di tengah-tengah dunia ini, Engkau boleh panggil kami di dalam masa muda kami ini. Dan kami yakin banget Tuhan, bahwa panggilan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena kami ingin mengatakan ya terhadap panggilan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap waktu, setiap langkah, walaupun langkah yang kecil, tapi kami berjalan bersama Tuhan yang besar dan melakukan banyak hal bagi hormat kemuliaan Engkau. Pakailah hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas, yang tidak lebih baik dari setiap orang yang ada di dalam ruangan ini. Tuhan mampukan dia, kudus dan sucikan ya Tuhan. Setiap kata-kata yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu dan sesuai dengan kebenaran kitab suci yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini walaupun mata jasmani kami tak mampu melihatnya. Kami yakin Engkau hadir di dalam hati dan pikiran kami. Menuntun kami untuk mengerti dan memahami, bahkan memampukan kami untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat, manusia satu-satunya yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, mari kita langsung membuka kitab kita. Oh ini ada jam ya, ini jamnya nyala ya? Iya. Kadang kalau saya ngomong tuh nggak tahu waktu ya, ngomong terus. Oke, kita biasanya around 40 minutes ya, 30-40 menit ya. Oke, mari kita membuka kitab Kejadian, pasal yang ke-25. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 saja, saya akan bacakan ya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 23. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Demikianlah firman Tuhan. Kita tentu berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, sekali lagi nyapa ya, halo guys. Halo, kenalin nama gue Joy Manik. Kalau ada Manik biasanya bukan orang Jawa ya. Jadi papa mama saya dari Sumatera, tapi saya lahirnya di Bandung ya. Lahir dan besar di Bandung, jadi gak tahu ya, ada medok Jawa yang gak ada ya. Iya, ada orang ngomong kalau gue ngomong bahasa Jawa agak aneh gitu ya. Padahal udah hampir, kayaknya kira-kira 17 tahun di Surabaya. Ya, di Surabaya kurang lebih 17 tahun ya. Saya lahir dan besar di Bandung, 3 bersaudara ya. Punya abang 1, punya adik 1, saya anak tengah ya. Dari ketiga anak papi mami saya yang laki-laki yang paling ganteng saya. Puji Tuhan ya, karena abang saya juga ngomong gitu ya, kalau dia gak ada saya dia ngomongnya dia yang paling ganteng. Oke, sebenarnya gak terlalu suka sih ke Jawa Timur panas ya. Kalau bahasa Sunda itu haredang, ada orang Sunda gak sih? Gak ada ya, oke gak apa-apa. Ya, habis ini kita latihan bahasa Sunda ya. Oke, besar di Bandung tuh enak banget, dingin. Ada yang pernah ke Bandung?
Oh udah pernah ya, Budi udah pernah. Oke. Bandung tuh asik banget ya, apalagi waktu zaman gua tuh kemana-mana indah. Bukan cuma pemandangannya tapi juga mojang-mojang periangannya, cewek-ceweknya tuh kalau kemana-mana. Itu kalau pengen lihat cewek cantik tuh nggak harus ke mall. Ya, karena di sana tuh ada kafe di pinggir gitu tuh enak banget. Karena memang dingin ya, bener gak sih? Ya saya juga nggak ngerti kenapa di Surabaya ada yang seperti itu juga, kan panas banget ya. Ya udah kopi panas, hawa panas ya. Kalau di sana kan cuaca dingin, kopi panas. Cocok nggak? Cocok ya, jadi pengen ngopi ya. Oke, udah gitu, tapi Tuhan ya punya rencana yang lain lah ya dari hidup gue. Ya long story short lah ya, singkat cerita, karena nakal di Bandung, terus Pak Pendeta yang melayani di rehabilitasi. Waktu itu saya masuk rehabilitasi kurang lebih 4-5 kali. Di Bandung itu pendetanya udah give up, udah gitu bilang tante kalau anak tante masih di Bandung nih gak akan pernah bisa berubah gitu ya. Akhirnya gue diterbangin ke Malang, pertamanya ke Malang di rumah tante di Malang, lalu ngelanjutin kuliah ekonomi di STIE Malang Kucet Suara. Ya cuma setahun doang saya mungkin gak lulus ya, tapi lolos ya, predikatnya DO ya, drop out di Malang STIE itu karena kecanduan lagi. Jadi gue dimasukin terakhir di panti rehabilitasi di Dulos, di Terawas, waktu itu masih di Terawas, sekarang udah di Songgoriti kalau nggak salah. Ya, jadi itu perkenalan singkatnya. Saya menikah dengan mentor saya dulu waktu saya masih kecanduan di rehabilitasi, punya anak 3, ya kurang lebih sama ya gitu ya. Tapi kayaknya lebih ganteng saya dikit ya. Karena saya yang pegang mic. Kalau dia yang pegang mic pasti dia ngomong dia yang ganteng ya. Jadi saya punya anak 3, apalagi ya, oke tinggalnya di Manyarjaya. Saya juga punya ya aktif ya di Instagram, media sosial, linknya ada di bawah sini ya. Ya lalu ada YouTube channel juga karena pandemi, jadi ya platformnya sekarang kalau pastor itu khotbahnya di YouTube, kalau nggak di Clubhouse ya. Kalau di Clubhouse itu khotbahnya sampai pagi guys. Ya masuk ke rumah, pokoknya ya bagaimana caranya supaya banyak orang kenal Yesus, amin gak sih? Ya dengan berbagai macam cara Tuhan tuh luar biasa ya. Sekarang lagi kita coba menggali untuk ini ya, mungkin 2-3 tahun ke depan kita di metaverse ya nanti ya kebaktiannya. Ada amin gak sih? Saya nggak tahu ya. Ya, tapi kita lagi ada project dengan beberapa teman ya mencoba untuk menyelami gimana sih kehidupan bergereja nanti ke depannya. Oke, anyway hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yaitu harapan yang tak pernah usang. Oke, saya akan membuka dengan 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan yang mungkin kita juga bisa kayak apa ya, internalisasikan ya. Sebenarnya apakah kita masih punya pengharapan? Gue nggak tahu apa yang kalian harapin, gue juga nggak tahu. Tapi pasti setiap manusia yang hidup dalam dunia ini pasti punya pengharapan, benar gak sih? Ya. Dari hal-hal yang sederhana lah, misalnya yang jomblo punya cuma pacar, yang udah punya pacar ya berharap menikah, yang menikah berharap mungkin ya punya anak, gitu. Yang punya anak 1 mungkin berharap punya anak 2, yang punya anak 2 mungkin punya anak 3. Ya udah cukup sih, jangan banyak-banyak juga ya. Ya setelah anak-anaknya gede, ya mungkin berharap nanti ada pasangan buat mantu. Semua orang punya pengharapan, bener gak sih? Yang lagi studi kita juga berharap kita bisa ya bukan lolos ya, tapi lulus lah ya. Kita pengen graduate, kita pengen mendapatkan sesuatu. Bukan cuma sekedar setelah kuliah, kita juga berharap punya kerjaan kan. Setelah kuliah kan kita pengen kerja. Dan kerjaan juga kita punya pengharapan gak cuma gitu doang kan. Kita pengen upgrade ourselves kan. Kita pengen mendapatkan sesuatu hal. Ya nggak flexing juga sih ya. Menurut gue juga nggak keren juga ya. Ya saya nggak tahu berapa banyak dari kita juga ya masuk di dalam telegramnya inisial I dan DS ya. Ya hari ini ada di Barreskrim ya, I don't know ya. Tapi kan ini menjadi sebuah gambaran bahwa banyak anak muda tuh punya mimpi, ngerti gak sih? Punya pengharapan, punya sesuatu. Anyway gue juga bukan ngomong anti materi ya. Tapi kalau materi menjadi nomor 1, kita akan kesulitan. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan itu menunjukkan apa yang dalam isi hati kita. Nah repotnya adalah apa yang kita harapkan seringkali enggak sinkron dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya makanya kita perlu mengidentifikasikan dulu harapan itu sebenarnya apa sih? Apa sih yang harus kita harapkan? Nah di dalam konteks Kejadian pasal 25 kita akan lihat bahwa ternyata Kejadian pasal 25 itu memberikan sebuah gambaran bahwa ada keluarga yang mengharapkan punya anak, ya dong? Ya nggak sih? Tadi kan sekilas kita udah nangkap kan? Ya mandul istrinya Ribka, lalu dia berharap punya anak. Ada sebuah pengharapan. Tapi sebelum sampai ke sana, izinkan saya menjelaskan dulu konteks kitab Kejadian pasal 25. Guys, kalau kalian buka Alkitab atau buka gadget holy kalian, maka kalian akan melihat dibuka deh kalau bisa ya, supaya kita belajar betul-betul belajar Alkitab ya, jangan.
Oke ya, Kejadian pasal 25 ya. Kejadian pasal 25 yang kita baca tuh ayat 19. Kalau kalian pakai Alkitab paper base, itu langsung kelihatan ada judul yang dikasih oleh LAI. Judulnya adalah Esau dan Yakub. Tapi kalau kita mau mundur, Kejadian pasal 25 itu sebenarnya Musa, penulis kitab Kejadian, itu ingin menjelaskan tentang bentuk keturunan sebuah keluarga sebenarnya. Makanya pasal 25 ayat yang pertama, itu langsung identitas nama-nama doang. Coba deh lihat. Abraham mengambil pula istri namanya Ketura, perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Median, dan seterusnya. Lalu nanti ayat ke-12, kalau kalian melihat, itu terus perjalanan tentang keturunan. Tapi keturunan siapa yang disebutkan di sana? Inilah keturunan Ismail. Jadi ini gokil banget sih menurut gue. Kenapa? Karena seakan-akan Musa itu sedang membuat sebuah gambaran head to head. Head to head tentang apa? Dua anak keturunan dari Abraham. Yang pertama adalah Ismail, oke, that's true. Dan yang kedua adalah Ishak. Jadi waktu bicara tentang Abraham punya dua anak, ayat 12 itu Ismail, lalu ayat 19 inilah keturunan Ishak. Itu sebenarnya menjadi sebuah gambaran representasi. Kenapa representasi? Karena apa yang dialami oleh Abraham, perhatian ya, apa yang dialami oleh Abraham, dialami juga oleh Ishak. Apa peristiwanya? Dua-duanya mandul. Abraham punya istri Sarah, Sarah juga mandul. Oke? Benar gak sih? Ishak punya istri Ribka juga mandul. Tapi ada dua gambaran di sana. Apa yang dilakukan? Abraham ngambil jalan sendiri. Betul gak sih? Suatu kali ada sama istrinya dia ngomong, kayaknya gue udah tua nih. Gue gak horny lagi lihat lu. Ya udah menopause gue. Ya, gimana caranya kita bisa punya anak? Padahal janji Tuhan keturunan kita kan bakalan banyak. Udah deh gini gue tutup mata lu masuk ke dalam kamar si Hagar deh. Kan gitu kan. Abraham dan Sarah mencoba untuk menolong Tuhan pada saat itu. Tapi Ishak dan Ribka tidak melakukan hal tersebut. Dia menanti, dia berdoa guys. Jadi di dalam gambaran ini Musa seakan-akan memberikan pesan kepada pembacanya hal yang sederhana apa? Ada kelompok orang yang selalu berpikir kalau Tuhan sudah berjanji maka gue harus tolong Tuhan kayak Abraham sama Sarah. Ngerti gak sih? Dia mencoba untuk memahami janji Tuhan bahwa kita gak akan pernah dibiarkan sendirian itu bukan dengan caranya Tuhan tapi dengan caranya kita. Kita kemudian cari cara sedemikian rupa ya mungkin jadi penjilat mungkin di perusahaan. Ya. Mungkin nutup-nutup sesuatu yang harusnya itu adalah sebuah kebenaran tapi kita gak mau tahu. Kita mencoba untuk menggenapi dan kita berpikir itu adalah rencana Tuhan. Itu ada teman saya pernah cerita sebuah kesaksian temannya lagi, seorang pendeta. Ya. Dia waktu itu gak punya duit. Dia berdoa Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa Engkau pasti akan menyediakan. Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu akan menyediakan. Haleluya, luar biasa ya. Dia gak punya duit, terus tiba-tiba dia lagi jalan dengan iman. Aku bawa ATM-ku. Pasti di dalam ATM-ku ada uang. Kan gitu ya, dia doanya begitu guys. Ya. Tapi pada waktu dia datang ATM, ada orang di depannya. Ngerti gak sih? Dia udah nyoba nih ATM-nya kosong. Coba lagi kosong, tapi dia tetap beriman, dia percaya Tuhan pasti akan menyediakan. Ada seorang bapak di depannya. Setelah ngambil uang, dulu ATM kalau Anda ingat, itu nggak usah ngambil kode, nggak usah ngasih password lagi. Anda ingin melanjutkan transaksi bisa langsung ya. Bapak ini ketinggalan kartunya dong. Lalu hamba Tuhan ini dapat giliran. Apakah Anda ingin melanjutkan lagi? Ya. Berapa yang mau diambil? Terus dia ambil duit atau enggak dari ATM orang lain. Terus dia ngomong apa? Tuhan menyediakan bagiku, haleluya. Ini namanya bukan Allah menyediakan, ini rampok namanya, tau gak sih? Kan gitu juga ada orang lagi, gak punya duit, lalu jalan kemana-mana, dapat cepeceng di jalan. Terus lu mau ngomong apa? Oh Tuhan engkau menyediakan seperti mana dari surga, ada duit di lantai. Gak gitu, itu duit bukan punya lu, lapor sama satpam, Pak saya nemu duit, kan gitu ya? Tapi ada orang mencoba untuk mengrohanikan segala sesuatu dan berpikir itu adalah jalan Tuhan. Nah Abraham dan Sarah itu cari jalan, apa yang dia pikirkan. Tapi Ishak dan Ribka tidak demikian guys. Dia tetap menunggu. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang pertama. Coba lihat, Ishak berumur 40 tahun.
Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya itu mandul. Lalu Ishak berumur berapa? 60 tahun. Baru dia dapat anak. Jadi dia menanti 20 tahun. Dan mungkin kita berpikir 20 tahun itu biasa Pak. Ada kok gue punya saudara yang nunggu lebih lama mungkin, gak tahu ya. Tapi tunggu dulu, ini terjadi dalam tradisi kuno guys. Lu tahu gak sih? Tradisi kuno itu kalau istri, perempuan itu mandul, kemungkinan cuma dua, dia dikutuk atau punya dosa. Dan yang menjadi lebih masalah adalah Ishak dan Ribka ini keluarga yang terkenal di dalam status sosialnya, di dalam lingkungannya adalah orang yang beriman. Kalian nangkep gak sih empatinya? Lu bayangin ini keluarga yang setiap Rebo, setiap Kamis ada doa malam, tau gak sih? Tetangga pada denger, wah ada penyembahan nih, ada pujian nih. Tapi begitu pagi-pagi ada bapak-bapak jualan sayur-sayuran, ibu-ibu pada ngomongin, lu inget gak sih tuh nomor itu tuh rumahnya? Iya, tiap malam ada pujian, ada doa, iya. Orangnya takut akan Tuhan, iya. Tapi dikutuk Tuhan. Tapi punya dosa, gak punya anak. Itu mendingan si itu tuh. Si Abah Udin, lu tahu gak sih Abah Udin? Gak pernah ada pujian. Ngomongnya juga kasar terus. Anaknya, 10. Dekat dikit hamil kan gitu. Ini keluarga, udah muji Tuhan, udah nyembah Tuhan setiap minggu. Aduh ke gereja, rajin. Tapi gak punya anak 20 tahun. Dia dengerin cemoohan orang. Gue yang mencoba berempati dengan keluarga ini, ngerti gak sih? Papi mami gue itu aktivis gereja guys. Mami gue tuh majelis gereja di Bandung. Gereja Batak. Lu tau ya, gereja Batak di Bandung. Bayangin, itu yang masuk orang Batak semua. Ya lu lihat muka orang Batak, lu denger suara orang Batak. Radio 1 kilo, kecium bau orang Batak. Karena saking banyak yang ngumpul. Jadi bukan gereja ece-ece, 800 orang loh yang hadir kebaktian. Udah gitu giliran punya anak, anaknya kayak gue selengehan tau gak sih. Datang ke gereja bawa alkohol, jeansnya sobek-sobek, pakai anting, rambut gak jelas. Waktu itu gue bikin podcast sama mami gue. Nah linknya di sini ya, nanti kalau ada yang nonton ya. Jangan lupa subscribe ya. Penasaran ke Bandung nanya dong, Mam, waktu kita kejadian kayak gitu terus gue nakal, ada gak sih yang ngomongin? Saya dengar gak ada, tapi saya tahu banyak. Ini orang Kristen ya. Tahu gak sih omongannya apa? Alah, Om Dok katanya majelis, nyuruh anak orang ke gereja. Anaknya sendiri cuma nongkrong depan warung, ngerokok. Cuma store muka doang. Ya memang gue gitu. Karena mami gue kan ngomongnya gini, datang dong ke gereja, muka mami ini malu. Kalau anaknya gak datang ke gereja gitu doang. Di sini ada anak majelis gak sih? Nanti kita bisa curhat-curhat ya. Jadi beban, ngerti gak sih? Jadi beban. Gue tahu gue juga punya anak, gue udah ngomong kok. Ini kayak Budi nih. Udah ngomong, kenapa di mana duduk paling depan, ya gak sih? Datang paling awal, pulang paling siang. Loh, mending lu sekarang udah handphone enak. Sambil nunggu main games, nonton YouTube, bener gak? Dulu zaman gue kagak ada. Gak ada tuh yang gitu. Kebaktian jam 9, jam 8 udah nongkrong di gereja. Gak ada siapa-siapa, ngomong sama anjingnya gereja doang. Gue dok, hidup lu lebih nyaman daripada gue. Begitu udah bubar gereja, kan gitu. Setiap 5 langkah berhenti. Boleh ngomong dulu ibu, gue ada apa? Cubit mami, ayo Mi pulang. 5 langkah lagi, boleh ngomong dulu bu? Boleh. Pulang Mi, udah. Sampai di parkiran, di mobil, sudah nyalain mobil, matiin lagi, tau gak? Keluar lagi, ketemu sama orang lagi di sebelah. Hari Minggu tuh hari yang paling menjengkelkan, buat gua dulu. Tapi gua mau mencoba untuk memahami, ini keluarga 20 tahun nunggu itu gak gampang. Gak gampang guys. Makanya dalam bagian inilah kita belajar bahwa di dalam iman Kristen selalu ada ruang penantian. Lu gak bisa mengingkari, kalau lu percaya kepada Tuhan, kita selalu akan menanti, benar gak sih? Setiap kali akhir tahun pun kita kan merayakan Natal kan. Merayakan Natal, Yesus yang sudah datang, dan kita yakin di sana adalah proyeksi, ini teologinya ya. Di dalam bagian itu kita juga bernyanyi, Maranatha, Maranatha. Apa? Pada saat Natal kita merayakan suatu kali kita punya pengharapan kelak, Yesus yang sama akan datang kembali untuk kedua kalinya kan, benar gak sih?
Jadi penantian adalah bagian dari iman. Kita nggak mungkin, ini inevitable, tak terhindarkan. Gimana kita bisa bertumbuh dalam iman kalau kita menolak sebuah penantian? Jadi kalau kita menanti, kita bersyukur. Kenapa? Karena dalam penantian kita memahami bahwa Yesus yang adalah Tuhan ingin menggerakkan iman kita untuk bertumbuh. Dan sekali lagi guys, apa yang kita harapkan untuk masa depan kita harus berkorelasi dengan tujuan Kristus yang datang ke dalam dunia ini, menebus dosa kita, sehingga pada waktu kita mengharapkan, harapan kita tuh yang benar dong gitu loh. Makanya waktu Ishak dan Ribka berdoa minta anak, kenapa? Karena janji Tuhan kan begitu, benar gak sih? Keturunannya akan seperti pasir di lautan kan, seperti bintang di langit kan. Jadi nggak aneh kalau mereka berdoa minta anak. Ini bukan cuma sekedar supaya gua nggak diomongin cewek nggak ada artinya, cewek yang dikutuk, bukan. Ini menggenapi rencana Tuhan. Nah kadang-kadang kita itu kecewa sama Tuhan, kenapa? Karena yang kita harapkan tak sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita harapkan? Dapat Lambo. Nah, kerjanya apa naik Lambo gitu loh. Berharapnya apa? Umur 25 dapat cepet tiaw. Terus dapat 100 juta buat apa gitu loh. Apakah ada korelasi dengan kerajaan Allah? Ingat ya, Matius 6 ayat 33, ingat ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan kepadamu kan. Coba lu naik ke ayat 25. Janganlah kamu khawatir. Betul gak sih? Burung di udara yang tidak pernah menabur. Kan begitu ya Yesus ngomongnya. Ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Maksudnya apa sih? Gini loh, orang yang selalu khawatir adalah orang yang tidak sedang mencari kerajaan Allah. Maka ayat 34, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu hanya bisa berlaku bagi mereka yang sedang mengejar kerajaan Allah. Kita punya banyak kesusahan gak? Iya, tapi kesusahan yang kita lakukan tuh gak ada korelasinya sama kerajaan Allah. That's the problem gitu loh. Gue susah nih gak dapat duit. Pertanyaannya adalah duit itu buat apa? Come on man, duit itu buat apa? Gue ini susah gak punya anak, gue ini susah gak punya pasangan, gue jomblo terus. Nah pertanyaan lu ngerti gak tujuan pernikahan itu apa gitu loh. Jadi jangan cuma minta pasangan yang terbaik sebelum kamu jadi orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah kadang-kadang kan kita mintanya pasangan yang terbaik doang. Tuhan kasih saya pasangan yang terbaik. Pertanyaan gue adalah lu jadi orang yang terbaik gak di hadapan Tuhan? Karena gue yakin Bapa di surga gak mungkin kasih anaknya bukan yang terbaik. Penantian adalah sebuah misteri. Dan misteri adalah bagian dari iman. Iman tak dapat disebut iman tanpa penantian guys. Jadi hari ini gue nantang kalian semua sih. Kalian sedang berharap apa sih? Coba tanya dulu sih, apa yang aku harapkan itu ada korelasinya dengan kerajaan Allah. Apa yang kita harapkan hari ini? Keadaan yang lebih baik kah? Pekerjaan yang lebih baik kah? Pasangan yang lebih baik kah? Nah apakah semuanya ada korelasi dengan kerajaan Allah? Kalau tidak ada korelasi dengan kerajaan Allah, kita seringkali akan bertanya, Tuhan di mana engkau ketika aku susah? Pertanyaan dibalik, di mana lu waktu lu dipanggil? Jangan tanya di mana Tuhan, di mana kita waktu Tuhan memanggil. Ada lagu sekolah minggu, bagus ya. Ada yang tahu nggak? Dengar dia panggil nama saya. Tahu nggak sih lagu itu? Itu best seller terus ya, top 5, evergreen ya nggak pernah lekang oleh waktu ya. Dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Raffi bagus ya? Ku jawab, ya. Betul ya? Nah masalahnya adalah gini. Waktu Tuhan panggil, dengar dia panggil nama saya. Kita jawabnya apa? Ku jawab ya, sambil ngapain? Kerjain yang lain. ya, pusing sama bisnis. Ya Tuhan, cari pasangan. Ku jawab ya. Dia sibuk sama yang lain guys. Jadi gue punya pengalaman sama istri nih. Gue kan suka baca ya, lagi baca, seru. Tiba-tiba denger suara. Istri gue ngomong sih, dia gue jawab, oke, gitu doang. Dia dapur. Dia panggil lagi, ngomong lagi, oke, gitu. Gue ngomong. Terus tiba-tiba dia ada di sebelah gue. Yang oke apa? Lu kan ngomong. Lah gue udah jawab oke.
Tapi lu tahu nggak gue mau minta apa? Enggak sih. Gue ngejawab nggak? Gue ngejawab. Gue denger suara istri gue, tapi gue nggak memperhatikan isi yang dia sampaikan. Inilah problem orang Kristen hari ini. Lu dengar gak suara Tuhan? Yes, lu kebaktian kok. You can hear the voices of the Lord. Betul gak sih? But you are not listening to His word. That's the problem gitu loh. Lu dengar suara Tuhan. Ini firman lu dengar suara Tuhan. Minggu lalu lu dengar suara Tuhan. 2 minggu lalu lu dengar suara Tuhan. It's all about the gospel of Christ. Itu tentang Injil Kristus, panggilan hidup dalam kerajaannya. Benar gak sih? Makanya ini gereja ada kan? Gereja ini ada untuk apa? Menggenapi rencananya Pak Pendeta? No. Kepala gereja ini Kristus kok. Betul gak sih? Maka gereja ini ada untuk membawa semua jemaatnya melakukan kehendak Allah. Benar gak? Maka setiap firman yang dibentangkan supaya kita semuanya hidup di dalam kehendak Allah. Lu dengar gak? Dengar. Gue dengar. Gue jadi orang Kristen sejak kecil. Gue dengar suara Tuhan. Melalui khotbah, gue dengar. Tapi apakah hidup gue berubah? No. Kenapa? I am not listening to His word. Gue gak memperhatikan. Gue cuma jawab, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi gue sibuk sama kesibukan gue sendiri. Dan pada waktu gue susah, gue tanya Tuhan di mana? Gak fair, it's not fair guys. Gak gitu caranya mainnya. Kalau dalam kehendaknya, gue yakin Tuhan akan melengkapi orang yang diutus kok. Dia gak akan ninggalin lu. Kalau berdoa berharap Tuhan, gue dapat kerjaan yang lebih baik dong. Kenapa? Supaya melalui pekerjaan itu namamu semakin dimuliakan Tuhan. Gue ada promosi kerjaan, gak usah bingung. Ada kata cukup karena dirimu, ini bukan masalah cukup karena dirimu, jangan diperalat seperti itu. Karena orang yang gak pernah cukup, gak pernah tahu kata cukup, karena dia tinggalnya di luar Tuhan. Tapi kalau dia dalam Tuhan, dia tahu ada kesempatan, dia bisa dapat gaji lebih gede, dia tahu dia lebih banyak bisa membantu gereja. Benar gak sih? Dia lebih banyak punya kesempatan untuk bermisi bagi Tuhan. Sama juga dengan orang yang cari pasangan. Lu menanti punya pacar, ya lu tanya dulu dong, lu punya pacar buat apaan? Come on man. Kalau berharap lu punya pacar, lu menikah, hanya sekedar bahagia, omong kosong. Karena kebahagiaan bukan pencarian, tapi pemberian. Orang yang selalu mencari bahagia tak pernah akan mengecap kebahagiaan. Tapi orang yang sudah bahagia di dalam Kristus, diberikan kesempatan untuk membahagiakan orang lain. Walaupun orang itu tidak membahagiakan dirinya karena dia contentment, tau gak sih? Dia udah, I am more than enough in Christ. Tau gak sih? Diomongin gampang, dilakuin emang susah. Makanya gue yakin cinta tanpa penyangkalan diri itu bukan cinta. Dan gue punya prinsip mantan bukan untuk dibenci, tapi untuk dicintai dengan cara yang berbeda. Amin gak sih? Keras banget amin ya. Kayaknya mantannya banyak ya. That's love gitu loh, love itu penyangkalan diri. Gak mungkin ada cinta kalau hanya mengejar kebahagiaan diri sendiri, gak mungkin ada cinta. Ada kalanya kita tak perlu bertanya, apa yang terjadi akan hari esok. Selama engkau tahu siapa yang pegang hari esok, amin gak sih? Ini keren ya, karena gue yang bikin soalnya. Nggak sih, gue bergumul ya, kan kadang banyak orang ya, abis ini apa ya, endemi, abis endemi apa ya, virus apa ya, apa yang terjadi pada masa depan. Banyak orang anak pemuda ikut kartu tarot, tau gak sih, pengen dibaca masa depannya, nggak perlu, selama lu tahu siapa yang pegang hari depan lu nggak perlu tahu apa yang akan terjadi, karena apapun yang terjadi di masa depan lu, pasti yang baik menurut kehendangan dia. Kalau Yesus sudah beri dirinya, masa kan mungkin dia nggak ngasih yang lain guys buat kita. Ini baru poin 1 ya. Ada 10 poin. Sabar ya. Enggak. Poin yang kedua dari yang ketiga terakhir ya. Ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 suku bangsa berpencar. Jadi Tuhan mengabulkan doanya. Tapi that's another problem.
Karena setelah dikasih ternyata yang dikasih langsung double portion, 2 anak. Dan bukan hanya 2 anak, tetapi anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan pada waktu kita baca 27, hamba yang muda itu tidak seperti tipikalnya pemimpin. Lebih cocok yang pertama Esau. Dan bukan hanya itu, pada waktu terjadi dalam kandungan, apa yang terjadi kepada Ribka? Anak itu bertolak-tolakan guys. Dan Alkitab mengatakan dia merasa sampai hampir mati. Berarti penderitaan yang baru lagi. Jadi dia gak punya anak, dia menderita. Setelah Tuhan kasih anak, dia juga ikut menderita. Dia berkata lebih baik aku mati saja. Jadi pergumulan demi pergumulan tetap terjadi. Tapi ini pertanyaannya menjadi menarik. Kalau memang hamba yang muda akan menjadi yang pemimpin, kenapa gak dibalik aja sekalian, betul gak? It is more easier for us to be understand, kan benar gak? Kalau memang yang dipilih adalah Yakub, Yakub kasih nomor 1 dong. Esau langsung nomor 2. Tapi kenapa ya Tuhan? Kok jelimet banget sih? Gara-gara nih kasus begini terjadilah persekongkolan kan? Antara mamahnya yang terlalu cinta sama si Yakub, benar gak? Suatu kali dia jalan-jalan ke TP, lihat Zara lagi diskon. Terus lihat ada jaket berbulu gitu kan. Terus dia mikir, oh ini ide cemerlang nih. Sekali waktu, gue tipu aja suami gue. Gue beli nih mumpung diskon. Beli dibawa ke rumah. Terus bilang, Kup sini Kup. Mumpung koko lu gak ada. Lu pakai nih jaket. Terus lu pura-pura ngeberatin suara lu. Tapi kalau ditanya sama papi lu jawab aja ini siapa? Ini koko. Kan kejadian tuh. Diberkati. Hak kesulungannya kan ditukar akhirnya. Jadi tambah chaos kan. Lo ngerti gak sih kalau gue waktu menafsirkan ini? Kalau misalnya begitu tambah jelimet. Tuhan, mbok yang gak usah bikin susah gitu loh. Sudah nomor 1 Yakub saja. Nomor 2 baru Esau. Semuanya akan berjalan dengan mulus. Itu pikiran gue. Itu pikiran manusia. Tapi rancanganku dan rancanganmu bagikan langit dan bumi. Benar gak sih? Kadang-kadang Tuhan merancangkan sesuatu. Dan apa yang harus kita lakukan? Hanyalah menerima. Ini pergumulan yang paling berat juga guys. Karena sepanjang hidup masa remaja dan pemuda gue bergumul dengan arti kata penerimaan. Lahir dalam keluarga Batak, kulit gue agak hitam. Tapi sejak gue SD, SMP, SMA, gue sekolah di sekolah Katolik. Notabene semuanya rata-rata kulitnya putih. Gue ingat waktu SMP, gue bergumul karena ada jerawat di muka gue. Gue bilang, gue gak suka ke sekolah. Karena gue malu, nanti orang ngeliat jerawat gue. Sayangnya gak ada penjelasan yang lebih baik. Ketika saya masuk di SMP dan SMA, setiap kali ada foto barengan, selalu ada teman-teman yang mungkin ngebulinya agak gaya ringan-ringan. Jadi jangan lupa ya, senyum, tunjukin giginya supaya kelihatan lu ada di sana. Dari 40 siswa di kelas, cuma 2-3 orang yang kulitnya agak hitam. Salah satunya tahu gak siapa? Yang ada lagunya itu. Jangan pulang, jangan kembali, jangan datang lagi. Ku ingin Gak ada yang tahu? Di sini kayaknya lagu pujian semua yang didengerin ya. Gak ada yang tahu ya lagu itu ya? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Tahu lagi deh? Oh tahu ya, puji Tuhan kalau itu tahu ya. Ya penyanyi itu Marcel kan. Marcel itu satu kelas sama gue waktu itu SMA. Ya salah satu yang hitam. Tapi dia lebih confidence. Kenapa? Dia anak orang kaya. Gue bergumul banget sih. Gue kadang-kadang juga merasa kenapa ya gue hitam ya. Gue ketemu anak pemuda ada perempuan. Gak pede, kenapa? Terlalu pendek. Semampai, semeter tak sampai. Mungkin gak cuma fisik. Penerimaan bisa terjadi pada apa? Masa lalu kan. Berapa banyak hari ini yang pernah punya jadi korban bully kan. Dan dia gak bisa berdamai dengan masa lalunya. Dia ngerasa Tuhan kenapa gua yang dibully ya. Lo pernah ketemu anak pemuda yang pernah berkata, Pak Joy boleh gak sih gue ganti orang tua? Gue gak pernah berdoa dilahirkan di keluarga ini. Capek gue. Setiap malam harus tutupin telinga adik gue. Karena papa teriak-teriak. Karena pukul mama. Saya gak tahan di dalam rumah. Saya gak pernah minta dilahirkan.
I don't know gitu, gue gak tahu berapa banyak mungkin dari kita pernah berpikir seperti itu. Berpikir supaya gue lebih baik mengakhiri hidup gue karena gue merasa gue gak berarti. Hidup dalam keluarga Batak yang strict juga gak enak. Karena gak tahu kenapa ya, mami tuh kadang-kadang suka ngebanding-bandingin gitu loh. Lu lihat abang lu dong, dia ketua OSIS. Lu lihat abang lu dong, ranking 10 besar. Lu lihat abang lu dong, begini, lu lihat abang lu. Gue bukan abang. Tapi gue gak punya keberanian untuk ngomong itu saat itu. Dan hidup di dalam keluarga menjadi sangat tertekan dan tertekan dan tertekan. Dan gue berkata gue lebih mati. Dan waktu di konseling salah satu alasan gue kena narkoba adalah itu. Sejak kecil gue pernah dibully sama orang kampung, si gendut. Dan gue berpikir gendut itu jelek. Gue kehilangan gambar diri, identitas. Hari ini guys, kadang-kadang Tuhan tempatkan kita di dalam sebuah proses. Ya mungkin orang ini sering kita tahu lah, ya gak akan lama-lama lah. Tapi gue tahu sih apa yang terjadi. Siapa yang pernah minta lahir dalam keadaan seperti ini? Siapa yang pernah minta? Ada banyak hal yang kita bisa pilih dalam dunia, yes. Tapi jangan lupa ada banyak hal yang kita gak bisa pilih. Dan semakin kita berontak terhadap apa yang Tuhan sudah tentukan, membuat hidup kita semakin tertekan, benar gak sih? Semakin kita melihat tidak ada Tuhan. Sulit untuk memahami Yesus mati di atas kayu salib. Tapi justru jawabannya hanya dalam Yesus. Karena kematiannya di atas kayu salib. Menjelaskan kepada kita bahwa kasih karunia bukan berdasarkan dengan apa yang kita punya. Bukan karena kecakapan kita, bukan karena kegantengan kita, bukan karena duit kita, bukan karena posisi kita. Kristus mati di atas kayu salib pada semua orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Tim Keller pernah menuliskan sebuah buku, bagus ya. Kalimat begini, sin is not simply doing the bad things. It is putting good things in the place of God. Dosa itu bukan hanya sekedar masalah hal-hal yang buruk, tapi menempatkan yang baik di tempatnya Tuhan. The solution of sin is not simply to change our behavior. Untuk bisa menyelesaikan masalah tentang dosa, itu bukan hanya sekedar merubah orang jahat jadi baik. Tapi untuk reorient. Mengkalibrasi ulang seluruh isi hidup kita. Nah, kayak perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Agama mengubah orang jahat jadi baik. Tapi kekristenan mengubah orang mati jadi hidup. Setelah gue bertobat diajak sama Pak Pendeta kesaksian. Kemana-mana kesaksian. Sebelum Pak Pendeta khotbah saya selalu diajak kesaksian. Di mana gereja saya berkata, dalam nama Yesus. Saya bisa lepas dari narkotika. Hanya di dalam Yesus aku bisa lepas dari narkotika. Di semua banyak gereja kesaksian kayak gitu. Sekali waktu di RCTI dong gue lihat ada 30 menit. Aku ingin sembuh. Gue inget banget tuh. Ada orang agamanya bukan Kristen bisa sembuh kok. Nah gue goyang kan. Nah gue kemana-mana ngomong hanya dalam Yesus. Yesus yang bisa melepaskan orang narkotika. Enggak tuh. Faktanya ada banyak orang gak kenal Yesus bisa lepas narkotika. Terus gue bergumul, gue bertanya Tuhan sebenarnya apa sih yang spesial di dalam Engkau Yesus. Dan gue menemukannya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Saya memberikan anaknya yang tunggal sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seakan-akan Tuhan sedang bicara kepada gue, lu lepas dari narkoba itu bonus. Yang terutama di dalam hidupmu adalah engkau yang berdosa, engkau yang jauh daripada Tuhan, engkau yang terpisah dari Kristus. Sekarang diperdamaikan dan punya relasi. Tahu gak sih? Signal lu tuh gak pernah satu atau gak ada. Selalu full access. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dalam damai sejahtera dengan Allah, kita punya koneksi dengan Allah Bapa. Dan gue evaluasi, kenapa ya sampai 5 kali keluar masuk panti rehab, kok susah banget. Karena gue belajar, ternyata waktu gue belajar melepaskan diri dari dosa, gue semakin frustrasi. Hari ini gue ketemu banyak anak pemuda kecanduan pornografi. Ya pertanyaan gue, apa yang lu lakukan bro? Macam-macam Kak Joy. Matiin wifi kos, udah. Ngedelete aplikasi YouTube, udah. Pakai handphone jadul, udah. Berhasil gak? Kagak. Kok bisa? Iya gue pakai pinjam handphone teman gue.
Gue cari wifi di mana? Gue bilang yes. Selama lu berusaha untuk melepaskan diri dari dosa dengan usaha dan kekuatanmu, kan frustrasi. Kenapa? Karena engkau hanyalah ranting. Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur, kata Yesus. Akulah pokok anggur, engkaulah carang-carangnya. Ngerti gak sih? Buah itu nempelnya di carang, betul gak? Tapi menghasilkan buah, come on man, bukan carang. Yang menghasilkan buah itu adalah pokok. Maka tugasnya carang, tugasnya ranting bukan menghasilkan buah. Tugasnya carang adalah menempel ke pokok. Sekarang siapa hari ini yang addicted? Pertanyaan gue sederhana, gimana relasimu dengan Tuhan? As simple as that. Selama engkau melekat di dalam pokok anggur yang benar. Engkau melihat ke belakang dan berkata, gila kok bisa ya gue bisa. Bener loh. Apa sih yang gak dilakukan oleh seorang pecandu narkotika? Ngerampok, nyuri, ngabisin barang di rumah. Aduh, kisah klasik lah. Apalagi, seks. Pornografi, gue punya temen tuh yang bokapnya orang Belanda. Koleksi video bokepnya banyak banget. Yang dari single X, double X, triple X, 4X, 5X. Making love sama binatang. Gue udah tonton juga kayak gitu-gitu. Saking udah kayak gendengnya tau gak sih? Dan apakah itu tiba-tiba bisa di-delete? Kagak, memori masuk terus. Apakah pernikahan adalah solusi? No. Enggak kok. Setahun 2 tahun pernikahan gue bergumul kok. Kenapa? Karena sudah pernah main sama wanita lain. Makanya buat cowok-cowok ya please. Enggak usah deh. Enggak semua hal harus kamu ketahui. Dan enggak semua yang harus kamu ketahui, kamu harus coba. Nangkap ya maksudnya? Karena jebakannya selalu gitu. Sekali aja kok gak apa-apa, lu kan pengen tahu. Lu kan pengen tahu. Begitu lu masuk 1 kali langsung kena jebakan Batman. Orientasi kepada Kristus. Selama engkau gak orientasi kepada Kristus, kamu gak akan bisa menerima apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Karena gue yakin, apa yang Tuhan beri mungkin tak sesempurna seperti yang engkau harapkan. Tapi gue yakin itu yang terbaik yang Tuhan berikan padamu. Amin gak sih? Orang tuamu mungkin tak sesempurna seperti yang engkau harapkan. Tapi orang tuamu yang terbaik yang Tuhan berikan. Istri, pasangan, suami, siapapun juga yang Tuhan percayakan kepadamu mungkin tak sesempurna seperti yang kau pikirkan. Tapi yakinlah itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Dan kayaknya waktunya udah lebih ya. Untuk yang ketiga, to be continue ya. Semoga diundang lagi ya. Teman-teman sekalian, hari ini yuk kita ambil waktu. Ambil waktu yuk. Mau sampai kapan sih masa muda kita biarin begini? Ada orang yang berani melangkah, tapi gak tahu tujuannya kemana. Itu kan masalah juga, ngerti gak sih? Lu kalau punya mobil yang bagus, yang nyaman, lu punya duit beli bensin, lu bisa keliling kemanapun, suatu kali pasti bosen. Pasti bosen, bener gak sih? Karena masalahnya bukan mobil yang bagus dan duit untuk beli bensin, masalahnya lu mau kemana naik mobil itu. Nah pertanyaan hal yang sama gue kasih tahu gue tanya sama lu mau kemana sih? Come on man, gue udah habisin banyak tahun. Di belakang sana, mencoba untuk mencari. Ya kadang-kadang gue juga bertanya, ya kenapa Tuhan izinkan? Dan seperti hal yang seperti ini, gue sadar inilah yang Tuhan inginkan, tau gak sih? Karena gue hari ini ngomong bukan cuma sekedar teori di Alkitab. Tapi gue mengalami apa artinya menjadi anak pemuda di persimpangan jalan. Untuk memilih mana hal yang mungkin menjadi ambisiku. Ambisiku, semakin kau kejar, tau gak sih paradox of happiness. Kebahagiaan setiap kali tangkap, kita pikir kita akan dapatkannya, hilang. Lu berpikir dapat 5 juta gaji, lu bakal bahagia, begitu sampai di sana hilang. Lu berpikir 10 juta, selalu begitu man, when enough is enough. Hanya orang yang puas dan cukup di dalam Tuhan mengerti apa itu arti kata cukup. Selama lu gak puas dan cukup di dalam Tuhan, lu akan mencari sesuatu di luar Tuhan untuk mencukupkan di dalam hatimu. Dan pertanyaannya adalah apakah itu membuat hatimu puas? No. You know why? Karena di dalam hati kita ada jurang yang sangat besar. Dalamnya tak terhingga. Yang lu masukin apapun dalam hatimu gak akan pernah bisa puas. Hanya Allah yang tak terhingga yang bisa mampu mengisi ruang rongga yang tak terhingga tersebut. Dan Allah yang tak terhingga sudah menyatakan dirinya dalam diri Yesus. Amin gak?
Maka di dalam Yesus kita punya pengharapan. Pengharapan tak mungkin mengecewakan. Pengharapan tak mungkin kecewakan. Karena kasih Kristus sudah dinyatakan. Roma pasal 5 ayat ke-8 sudah dinyatakan. Kalau apapun yang kita harapkan hari ini, yuk kita tanya dulu, apakah harapan kita itu ada korelasinya sama tujuan Tuhan di dalam hidupmu? Selama engkau pastikan yes Tuhan, ini bagi for your kingdom, maka gue yakin, jangan pernah berhenti berharap. Tuhan pasti menyediakan. Mereka yang dipanggil pasti diperlengkapi. Mereka yang diperlengkapi pasti akan disertai. Tanpa penebusan dosa, tak mungkin ada penyertaan Tuhan. Matius pasal yang kedua, dia berjanji Yesus akan menghapuskan dosa manusia. Tapi dia juga Allah Immanuel yang akan menyertai manusia. Pertobatan dan penyertaan satu paket. Mereka yang hidup di dalam Tuhan pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga pada siang ini. Seberapa banyak kami yang hadir maupun yang mungkin mengikuti melalui platform YouTube. Kami mau merendahkan hati kami. Kadang kami arogan sih Tuhan, kami harus jujur sih. Kadang tanpa sadar kami jadi orang sombong. Kami ngerasa kami bisa hidup seperti apa yang kami pingin. Kami mungkin menjadi anak muda yang datang hari Minggu, yes. Kami dengar suara Tuhan. Kami dengar suaramu memanggil kami dengar Tuhan. Tapi problem terbesar kami gak pernah perhatikan Tuhan mau aku apa. Tuhan, apa yang bisa kami katakan siang ini? Apa yang bisa kami harapkan di dunia ini? Selain kami memandang kepada Yesus Tuhan kami. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan mereka yang diselamatkan dari hukuman dosa akan mengalami penyertaan Tuhan. Samudra raya yang harus kami arungi, gunung yang tinggi yang harus kami jalani, lembah yang curam yang harus kami lewati. Layak kami jalani Tuhan, kalau kami tahu kami sedang mengerjakan apa yang Engkau inginkan. Seperti Rasul Paulus yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau. Dan persekutuan di dalam kematian-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu. Yang meneguhkan iman kami. Berani berkata Tuhan, seburuk apapun situasi di sekeliling kami akan tetap baik-baik saja. Karena kami ada di tangan Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam panggilan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati GBT Miracle. Berkati para hamba Tuhan, pengurus, Kau Budi di sini dan juga teman-teman yang lainnya. Cukupkan segala apa yang diperlukan demi kerajaan-Mu Tuhan. Berkati keluarga mereka demi kerajaan-Mu juga. Berkati setiap pekerjaan usaha supaya melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Dan ada banyak lutut bertelut dan lidah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan melalui dan di dalam gereja ini. Berkati juga Marco Tuhan yang sudah Engkau pakai. Menjadi leader, menjadi pemimpin dan setiap kami yang melayani di tempat ini. Kami tahu Tuhan, bukan berapa banyak orang yang datang yang Engkau perkenan, tapi seberapa dalam kami mengenal Engkau yang Engkau inginkan. Seperti firman-Mu, ketika Kristus ditinggikan, maka Engkau akan menarik banyak orang kepadamu. Bukan kami, bukan liturgi, bukan artis, tapi Engkau yang menarik banyak orang datang kepadamu. Tugas kami hari ini meninggikan Kristus di atas segalanya. Berkati gereja ini Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin, amin.